listrik yang memotong bidang secara tegak lurus. Apa maksud lu, Pak? Begini siswa ya, kalau saya punya sebuah bidang, anggap bidang ini adalah bidang yang berwarna hijau, kemudian saya punya garis-garis medan listrik, ini garis-garis medan listrik E, dan garis-garis medan listriknya itu menembus bidang, maka coba kalian lihat, apakah garis-garis medan listrik itu menembus bidang tegak lurus apa tidak? Ternyata garis-garis medan listrik itu tidak tegak lurus nih, dia membentuk sudut tertentu, sudut theta. Ya, jadi kalau ini perpanjang garisnya, saya ambil ke sini terus gitu kan. Nah, ini sudutnya, ini adalah sudut theta. Maka kalau seperti ini, kuat atau garis-garis medan listrik E itu dia menembus bidang, tapi menembus bidangnya tidak secara tegak lurus. Nah, karena kuat medan listrik itu adalah vektor, maka medan listrik ini atau garis-garis medan listrik, saya ambil satu saja, E ini bisa kita uraikan menjadi komponen vektor. Nah, bagaimana cara menguraikan dia menjadi komponen vektor? Kita tarik ini di sini, ya kan? Ada komponen vektor yang pertama yang ke sini dia nempel bidang, lalu ada komponen vektor yang kedua ke sini searah sumbu X, maka ingat komponen vektor yang nempel bidang itu E-sin atau E-cos? Cos. Oke, dia E-cos. Terima kasih Ardito. E-cosinus theta. Nah, sedangkan ini karena dia menghadap sudut, maka dia bukan cos, tapi E-sin theta. E-sin theta. Nah, coba Anda lihat. Kalau E ini sudah kita uraikan menjadi komponen vektor yang searah sumbu Y maupun sumbu X, ada yang nempel sudut atau tidak, maka komponen kuat medan listrik yang tegak lurus dengan bidang yang mana? E-cos atau E-sin? Ya, tentu E-cos, ya kan? Maka yang dinamakan dengan flux listrik itu tidak lain adalah E-cos theta dikali dengan luas bidang itu sendiri. Di mana E-nya itu adalah kuat medan listrik, satuannya adalah coulomb per meter persegi, kemudian A itu adalah luas bidang yang ditembus dalam meter persegi. Nah, inilah yang dinamakan dengan flux listrik. Nah, dari sini anak sekalian, maka kita akan belajar tentang hukum Gauss. Nah, sebelum menyampaikan hukumnya, Gauss itu sudah menggambarkan ada 3 hal terkait dengan garis-garis medan listrik. Yang pertama, garis-garis medan listrik itu arahnya radial keluar untuk muatan positif dan radial ke dalam untuk muatan negatif. Lalu yang kedua, bahwa garis-garis medan listrik itu tidak boleh saling berpotongan. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan bahwa semakin rapat garis-garis medan listrik, maka kuat medan listriknya makin besar. Nah, sekarang Gauss ini setelah beliau menyelidiki tentang flux listrik, maka beliau pun menyelidiki pula tentang bagaimana flux listrik ini atau garis-garis medan listrik ini apabila dia menembus bidang tertutup. Nah, ternyata apa yang ditemukan oleh Gauss, bahwa Gauss ternyata menemukan, kemudian beliau tuangkan dalam hukumnya, bahwa besar flux listrik yang menembus permukaan yang tertutup, baik itu permukaan bidang datar maupun bola, ya kan, itu nilainya sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0 atau dibagi dengan permitivitas udara. Sehingga kalau tadi kita tahu bahwa flux itu adalah E dikali A cos theta, maka kata si Gauss, flux listrik yang menembus bidang tertutup
itu nilainya adalah jumlah muatan yang melingkupi sigma Q dibagi dengan permitivitas udara, ya, atau epsilon 0. Ini rumus ini yang kita kenal dengan nama hukum Gauss. Ya, jadi persamaan ini adalah persamaan yang diturunkan oleh Gauss. Nah, dari persamaan yang ada dari hukum Gauss ini, maka kita akan mengaplikasikan pada dua bidang. Yang pertama, bagaimana caranya kita menghitung kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Nah, kalau misalnya kita punya dua buah keping sejajar, yang satu bermuatan positif, lalu satu bermuatan negatif, tentu akan ada kuat medan listrik ya yang arahnya keluar dari positif menuju ke negatif seperti ini. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang di sini kan ada 3 wilayah. Ada wilayah A, ya kan, yaitu di luar. Ada wilayah B dan ada wilayah C. Ternyata oleh si Gauss ditemukan bahwa kuat medan listrik ini hanya terdapat di dalam atau di antara kedua keping sejajar ini, yaitu di wilayah B. Berapa nilai kuat medan listriknya? Nilai kuat medan listriknya tidak lain adalah rapat muatan listrik dibagi dengan permitivitas udara atau permitivitas hampa. Lalu yang mana rapat muatan ini? Ini rapat muatan, ya. Nah, tentu anak-anak sekalian, kalau kita mungkin ketemu di kelas, ini bisa kita turunkan ini rumus-rumus ini berasal dari mana. Tapi karena pertemuan kita jarak jauh seperti ini, Anda minimal mampu menggunakan persamaan ini nanti dalam proses penghitungan. Ya, ini untuk kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Nah, lalu jangan-jangan kita bertanya, apa itu konduktor? Jadi benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik itu kan dibagi jadi 3. Ada yang namanya konduktor, yaitu benda atau zat yang mampu menghantarkan listrik dengan sangat baik. Lalu yang kedua ada semikonduktor, dia menghantarkan listrik pada kondisi-kondisi tertentu saja. Dan ada yang isolator, yaitu dia tidak mampu menghantarkan listrik. Nah, ini di sini yang kita bahas adalah konduktor, yaitu keping sejajar yang mampu menghantarkan listrik. Jadi inilah aplikasi dari hukum Gauss yang pertama, yaitu pada konduktor keping sejajar. Sekarang, bagaimana kalau konduktornya berupa bola berongga? Nah, ini saya ambil bolanya, ini yang lingkaran dalam ini bola kulit bagian dalam, ini kulit bagian luar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bola berongga itu kayak apa? Nah, kalau Anda main bola futsal, kemudian bola voli atau sepak bola, itu kan dalamnya ada udara kan? Nah, itu bola berongga. Tapi kali ini bolanya bukan terbuat dari kulit, tetapi bolanya merupakan konduktor. Ya, jadi ketika ada konduktor berupa bola berongga seperti bola-bola pada permainan yang tadi saya sebutkan, maka di sini akan ada 3 wilayah pembagiannya. Ada wilayah A, yaitu di dalam bola. Ada wilayah B, yaitu persis di kulit bola. Dan ada wilayah C, di luar bola. Nah, pada wilayah masing-masing, ya kan, ternyata kuat medan listriknya itu nilainya berbeda-beda. Di dalam bola, kuat medan listriknya itu adalah 0. Apa artinya? Kalau ada suatu titik yang berjarak R kecil, dan titik yang berjarak R kecil dari pusat itu lebih kecil dari jari-jari bola, ya, maka kuat medan listriknya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau titik itu berada persis di kulit
atau di luar kulit. Nah, ternyata bahwa kalau letak suatu titik itu berjarak R-nya sama dengan atau lebih besar dari jari-jari bola, maka kuat medan listriknya adalah K per R kecil. Ingat ya, ini R kecil bukan R besar. Apa bedanya? R besar itu adalah jari-jari bolanya. Kalau R kecil itu tidak lain adalah letak suatu titik dilihat dari titik pusat bola. Kapan R kecil sama dengan R besar? Apabila titik itu persis berada di kulit bola. Ya, jadi ini dua aplikasi dari hukum Gauss. Oke, sampai sini Adli, IPA 3 nomor absen 2, paham? Paham, Pak. Baik. Nah, teman-teman sekalian, Kevin sudah hadir ya. Nanti Kevin tanya ke Jonathan Ryan ya, harus ngapain jam 1. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba lihat, aplikasi dari soal ya. Nah, saya kasih soal, coba kalian coret-coret dulu 2 menit aja. Ya, silakan Anda coret-coret 2 menit saja. Sebuah konduktor berupa bola berongga, dia diberi muatan minus 50 mikrokulom. Bola tersebut memiliki diameter 12. Nah, ini kata kuncinya ya, dia diameter. Jadi bukan R, tapi diameter. Pertanyaannya adalah hitung kuat medan listrik pada jarak yang A 3 cm dari pusat bola, yang B 6 cm dari pusat bola, yang C 9 cm dari pusat bola. Ya, jadi yang diketahuinya muatannya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 kulom, lalu R-nya 6 cm ya. Lalu jangan lupa Anda jadikan dalam sistem satuan MKS. Yang A, pertanyaannya untuk Saudari Aiko absen 3 dari IPA 4. Berapa kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari pusat bola nih yang A? Berapa, Iko? Sebentar Pak lagi dihitung. Kenapa? Sebentar Pak lagi dihitung. Oke. Berarti Gelora saja yang menjawab. Silakan Gelora nomor absen 12 IPA 4. Yang A jawabanmu berapa? Ya, Pak. Yang A jawaban kamu berapa kuat medan listriknya? 0 bukan, Pak. Belum. Berapa Gelora? 0 bukan, Pak. Ya. Jadi jawaban Gelora keren ya. Jadi di A kenapa langsung 0 saja? Ini artinya bahwa Gelora dan mudah-mudahan kalian juga sudah paham betul apa yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau letak suatu titik itu lebih kecil dari jari-jari bola, maka kuat medan listriknya 0. Oke ya, Gelora oke. Nah sekarang yang B. Siapa yang sudah dapat yang B? Boleh angkat tangannya yang B. Lima per 4 bukan, Pak. Oke, keren. Siapa tadi? Sanghyang ya? Oke, kita cek ya jawaban Owen ya. Jadi Owen menjawab bahwa 1,25 kali 10 pangkat 8. Jadi Iya, ketika Pak. 5 per 4 kali 10 pangkat 8. ya, betul.
Ya, jadi 1,25 itu adalah 5/4 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi yang B ini dia persis ada di jari-jari bola. Maka kita gunakan E sama dengan kaki per R. R-nya itu adalah 6 cm. Dirubah kita dalam meter, ya kan? Kemudian dikuadratkan, maka inilah hasil dari kuat medan listrik di titik yang berjarak 6. Nah, bagaimana kalau titik ini dia berada di luar bola? Jadi kalau ini adalah bolanya, ya kan? Kalau tadi di kulit, nah sekarang dia ada di luar sini nih. Yaitu dia berjarak itu adalah 9 cm. Maka ternyata ketika di luar pada jarak 9 ya kita gunakan 9 ini, yaitu 5,5 kali 10 pangkat 7. Artinya saudara-saudara sekalian, semakin jauh dari pusat bola, maka kuat medan listriknya makin kecil. Dan di dalam bola itu sendiri, itu tidak ada kuat medan listrik. Ya, jadi berbeda ini dengan keping sejajar. Tadi kalau keping sejajar, itu di dalam keping itu justru ada kuat medan listriknya, di luar kanan kiri atas bawah itu tidak ada kuat medan listrik. Oke ya, walaupun singkat, mudah-mudahan ini bisa kalian tangkap dengan baik. Apakah sudah bisa kita beralih ke subbab yang terakhir untuk hari ini? Baik, diam berarti sudah bisa ya. Oke, sekarang Anda boleh screenshot karena PPT yang saya share di Google Classroom memang tidak ada jawaban dari soal-soal ini. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar tentang potensial listrik. Nah, saudara-saudara sekalian, potensial listrik atau yang kita kenal dengan nama tegangan listrik, itu apa sih sebetulnya? Jadi, saudara-saudara sekalian, potensial listrik itu tidak lain adalah energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda bermuatan listrik dibagi dengan berapa besar muatan listrik dari benda tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika Anda ingin belajar tentang akan belajar tentang potensial listrik, maka Anda harus tahu apa itu energi potensial. Nah, tentu Anda masih ingat di kelas 11 belajar tentang energi ya, di mana energi potensial itu nilainya sama dengan usaha, di mana usaha itu sama dengan gaya F dikali dengan jarak. Kalau jaraknya saya kasih ganti dengan R, maka ketika F-nya ini saya rubah menjadi gaya Coulomb, maka Anda akan dapatkan bahwa energi potensial listrik itu nilainya adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R. Ya, silakan Raul kalau mau ke toilet. Baik, ya jadi ini energi potensial listrik. Berikutnya, kalau kita sudah tahu energi potensial listrik, maka potensial listrik itu sendiri apa? Tadi potensial listrik itu adalah energi potensial listrik dibagi dengan muatan. Maka potensial listrik itu nilainya adalah K dikali Q per R. Nah, oleh karena itu, saya ambil secara singkat saja, anak sekalian, maka besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik itu nilainya adalah delta EP, itu adalah Q dikali dengan beda potensial. Atau dengan kata lain, energi potensial listrik itu adalah QV. Ya, jadi ini materi kita yang terakhir untuk hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita akan coba belajar mengerjakan satu soal. Ya, Anda siapkan kertasnya, saya beri 2 menit.
Ya, soalnya satu saja. Nah, ini dia ya. Coba kalian kerjakan soalnya. Ya, kita coba lihat ya soalnya. Beda potensial antara keping sejajar A dan B adalah 200 volt. Berarti 200 volt ini adalah beda potensial ya, atau kita kenal dengan tadi delta V. Sebuah proton mula-mula diam di keping B. Jadi ada di keping B proton positif melompat menuju A. Jika antara keping itu hampa udara, hitung kecepatan proton saat menumbuk keping A. Ya, jadi dia bergerak ke sini, kemudian dia di sini nabrak, jedar gitu kan. Nah, pertanyaannya pada saat nabrak, berapa kecepatannya? Pada saat dia nabrak, berapa kecepatannya? Maka saudara-saudara sekalian, Anda tidak akan bisa mengerjakan soal ini hanya dengan konsep yang tadi saya berikan di depan ini. Kenapa? Karena konsep-konsep ini menyatu dengan konsep yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, coba kita lihat deh, konsepnya apa kira-kira. Ada benda, anggap proton ini ada benda ya, benda mula-mula diam. Kalau mula-mula diam, berarti kecepatannya berapa? Berarti kecepatan mula-mula 0, ya kan? Kemudian dia bergerak, lalu nabrak keping A. Berarti nabrak di keping A itu adalah V2. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau di sini ada perubahan kecepatan, maka di situ akan ada perubahan energi kinetik. Ya kan? Nah, di kelas 11 Anda sudah belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya kan? Apa kata hukum kekekalan energi mekanik? Bahwa energi mekanik itu kekal atau sama. Maka kalau ada pergerakan dari B kemudian menuju ke A, berarti energi mekanik di B akan sama dengan energi mekanik di A. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Maka saya rasa kalau konsep dasar ini Anda kuasai, udah selesai ini. Kuncinya hanya di situ. Nah, sekarang tinggal kita masukin satu-satu. Apa energi kinetik itu? Energi kinetik adalah setengah dikali massa kali kecepatan kuadrat. Energi potensial tidak lain adalah energi potensial listrik itu sendiri. Yang mana tadi energi potensial listrik? Nah, ini sudah kita pelajari, ya kan? Energi potensial listrik itu nilainya adalah Q kali V, muatan dikali beda potensial. Nah, maka dari konsep dasar itu kita bisa uraikan ya, bahwa energi kinetik dB adalah setengah mv kuadrat, energi potensial dB adalah Q kali VB, yang di A itu setengah mva kuadrat, energi kinetiknya, energi potensial A, Q dikali VA. Nah, dari sini maka karena kecepatan mula-mula di titik B itu adalah 0, Anda dapatkan persamaan ini. Ya kan? Bahwa setengah mva kuadrat sama dengan Q dikali dengan delta V. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah ketemu nih soalnya. Delta V-nya itu adalah beda potensial, yaitu 200, ya kan? Kemudian massanya itu adalah massa proton, ini masukin ke sini. Kemudian kecepatan di titik A itu yang ditanya, lalu Q, ini apa Q? Muatan listrik. Nah, muatan listrik ini kita coba lihat, berapa ini yang bergerak? Ternyata yang bergerak hanya satu buah proton. Berarti Q-nya ini adalah muatan satu buah proton.
Muatan proton itu adalah sama dengan muatan elektron yang kalau elektron itu negatif, protonnya positif, ya kan? Berapa muatan elektron? Ada yang masih hafal pertemuan kemarin? Maka muatan elektron atau muatan elementer itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus. 15. Iya, pinter ya. Kak Frel, thank you. Ya, jadi maka VA kuadratnya kita masukin, nah, sehingga kita dapatkan bahwa VA kuadrat adalah 3,8 kali 10 pangkat 8, maka kita dekatkan jadi 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Itulah kecepatan proton ketika dia menumbuk permukaan logam di titik A. Gitu ya. Jadi ini anak-anak sekalian, salah satu contoh atau aplikasi dari soal tentang energi potensial listrik, kemudian potensial listrik, dan kita aplikasikan dalam bentuk soal variasi seperti ini.